Sejak debutnya di akhir tahun 90-an, Pokemon terus menjadi salah satu franchise paling dicintai di dunia. Penggemar Pokemon dari segala usia menyukai serunya menangkap dan melatih Pokemon yang kuat, baik untuk digunakan dalam gamenya maupun melawan teman-teman mereka di dunia nyata. Setiap penggemar Pokemon juga tampaknya memiliki Pokemon favorit mereka masing-masing, dan masing-masing tersebut pasti punya alasan yang berbeda. Meskipun setiap orang memiliki Pokemon kesukaannya masing-masing, ada beberapa Pokemon yang benar-benar bertahan sebagai yang paling populer, sehingga bisa diingat banyak orang meskipun banyaknya pergantian generasi. Namun bagaimana jika mereka yang populer ini juga diberikan tipe baru? Kayaknya menarik ya kan? Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Blaziken. Seperti wilayah lain dalam game Pokemon, wilayah Hoenn mengharuskan pelatih baru untuk memilih salah satu dari 3 Pokemon yang langka di game sebagai Pokemon starter mereka. Semua Pokemon starter Hoenn sebenarnya sangat populer, namun salah satu yang paling berpengaruh adalah Torchic dan evolusinya. Blaziken adalah salah satu Pokemon tipe Fire paling ikonik dalam franchise Pokemon. Blaziken adalah Pokemon dengan kombinasi tipe Fire Fighting pertama, dan Pokemon Blaziken ini memberikan tipe Fire Flying untuk Pokemon tersebut. Karena Blaziken ini juga unggas, ya masuk akal juga nggak sih kalau dia punya tipe Flying dan sayap untuk terbang. Garchomp. Gelar champion adalah impian banyak pelatih Pokemon, namun bukan tujuan yang mudah untuk dicapai ya kan? Banyak champion yang terkenal dalam franchise Pokemon, namun champion perempuan pertama yaitu Cynthia memiliki popularitas yang paling stabil. Pokemon andalan Cynthia yaitu Garchomp jelas merupakan Pokemon terhebat di jajaran Pokemon lainnya, dan makin populerlah ia karena Pokemon ini dikombinasikan dengan Cynthia itu sendiri. Garchomp juga populer karena kegunaannya dalam game Pokemon. Kombinasi tipe Dragon Ground yang bagus dan statistik yang tinggi. Ia paling populer sebagai Pokemon pseudo legendary juga loh. Namun Pokemon Garchomp yang satu ini unik sendiri karena memberikan kombinasi tipe Dragon Water. Karena Garchomp juga terinspirasi dari hiu martil gitu, yang memberikan tipe air bukanlah sesuatu yang buruk. Kombinasi tipe ini sama bagusnya. Lucario. Memulai debutnya di generasi keempat, Lucario dari dulu merupakan Pokemon yang sangat-sangat spesial. Lucario Pokemon tipe Fighting Steel diklasifikasikan dalam Pokédex sebagai Pokemon Aura. Banyak Pokemon yang sangat sensitif terhadap aura sebenarnya, namun Lucario adalah Pokemon pertama yang benar-benar memanfaatkan auranya dalam pertempuran. Ia punya movie spesial meskipun bukan legendary Pokemon. Ia muncul di setiap anime Pokemon dengan peran dan kekuatan yang penting. Hingga sekarang ia tetap populer. Pokemon Lucario yang satu ini memberikan kombinasi tipe Dark Steel yang mengambil tema Anubis yang lebih kental. Lucario memang terinspirasi dari Anubis, jadi ini sangat tepat dengan tampilan yang lebih kompleks. Gengar. Banyak tipe Pokemon memiliki sifat uniknya masing-masing, tetapi tipe Ghost mungkin yang paling misterius. Lagi pula beberapa Pokemon tipe Ghost konon sebenarnya adalah roh dari spesies Pokemon lain yang telah meninggal, atau bahkan manusia. Salah satu tipe Ghost yang terus menarik perhatian penggemar sejak generasi pertama adalah Gengar, sang Pokemon bayangan. Terkadang Gengar bisa menjadi Pokemon yang sangat kejam dan dikenal nakal, dan terkadang suka mengutuk orang dan Pokemon lain. Tapi masalahnya dia tetap kelihatan imut-imut gimana gitu ya kan? Pokemon Gengar yang satu ini memberikan tipe normal. Ini kebalikan dari tipe kematiannya tadi, dan menampilkan wujud normal hewani dari Gengar tersebut. Gak kalah lucu pastinya, kayak Furret juga ya kan? Meowth. Meowth, kucing tipe normal yang diperkenalkan di generasi pertama, adalah Pokemon yang menjadi sangat terkenal berkat anime Pokemon aslinya. Selama perjalanannya, Ash sering bertemu dengan trio Team Rocket. Dua pelatih Jessie dan James sering gagal dengan misi mereka. Keduanya juga sering terlihat bersama Meowth yang sangat luar biasa, yang telah belajar sendiri cara berbicara seperti manusia. Makanya ia paling mudah dikenali sampai sekarang karena bisa ngomong bahasa manusia. Meskipun ya cuma Meowth Team Rocket ini doang, tapi dampaknya untuk nama spesies mereka sangat besar. Pokemon Meowth yang satu ini memberikan tipe Ghost dengan kucing hitam sebagai inspirasinya. Ya, kucing hitam memang kadang kelihatan lebih seram dan sering dikaitkan dengan hal mistis. Padahal sama aja kayak kucing biasa sih. Squirtle. Nah, Squirtle adalah kelompok starter Pokemon dari generasi pertama, yang semuanya juga berkaitan dengan game dan animenya yang tak terpisahkan. Sejujurnya nama Squirtle udah jadi nama paling mudah diingat untuk starter water bagi banyak penggemar Pokemon hingga saat ini, karena emang mereka lah yang memulai semuanya ya kan. Dan Pokemon Squirtle yang satu ini memberikan tipe ground.
Agaknya sedikit aneh sih, tapi kura-kura bertipe tanah, oke aja nggak sih? Bulbasaur. Bulbasaur adalah Pokemon starter kanto pertama yang ditemui Ash. Sebelum bertemu Ash, Bulbasaur bertindak sebagai pelindung desa tersembunyi. Kalau di game, kegunaannya lebih besar lagi dan lebih layak memang memilih Bulbasaur karena tipenya menguntungkan di generasinya. Ya kalau ditanya ada Pokemon rumput, ya Bulbasaur nggak akan terlupakan ya kan? Pokemon Bulbasaur yang satu ini memberikan tipe Fire untuk dirinya. Agak terkesan maksa sih, tapi kodok dengan bebatuan lava panas dan sebagian mengeras ya kelihatannya unik banget. Charmander. Charmander memiliki kisah yang menyedihkan di animenya. Sebagai Pokemon starter tipe Fire, jelas banget Pokemon ini menonjol banget. Even tipenya nggak menguntungkan pun di wilayahnya tetap dipilih gitu. Apalagi kalau udah jadi Charizard. Jangan ditanya lagi, udah pasti Pokemon ini juga paling populer dan selalu menjadi Pokemon yang keren untuk dimiliki. Tapi Pokemon Charmander yang satu ini memberikan tipe Dragon yang sangat menggemaskan tapi keren di saat bersamaan. Dan Pokemon Charizard ini juga bertipe Dragon Flying. Sejak awal memang mereka kelihatan kayak naga ya kan? Eevee. Eevee, Pokemon tipe normal semakin sering terlihat bersama Pikachu. Eevee diperkenalkan di generasi pertama bersama Pikachu itu sendiri. Tipe normal yang satu ini sangat dicari oleh banyak pelatih. Berkat susunan genetiknya yang tidak stabil, Eevee dapat berevolusi menjadi 8 evolusi berbeda yang dikenal oleh penggemar sebagai Evolution. Bahkan evolusinya juga banyak yang populer. Eevee udah kayak maskot cadangan Pokemon sih, karena bentuknya juga mudah diingat dengan evolusi yang banyak. Pokemon Eevee yang satu ini memberikan tipe Fighting. Kelihatan lucu karena ia akhirnya berdiri dan tangannya punya cakar tajam untuk bertarung. Bisa aja sih ia punya evolusi percabangan berdasarkan tipe yang belum ada pada Evolution. Pikachu. Memang ada banyak Pokemon populer, tetapi dari setiap Pokemon yang muncul, oh jelas, Pikachu bertipe elektrik telah berulang kali membuktikan bahwa ia adalah bintang gemilang dalam franchise Pokemon. Salah satu hal yang membuat Pikachu begitu populer adalah penampilannya yang sangat menggemaskan dan unik gitu. Alasan lainnya ya terletak pada anime Pokemon, di mana Pikachu berperan sebagai salah satu protagonis utama. Di sana, Pokemon tikus ini hampir selalu terlihat bersama Ash Ketchum, pelatih paling populer sampai sekarang. Tapi coba lihat Pokemon Pikachu yang memiliki kombinasi tipe elektrik psychic ini, yang merujuk pada Alolan Raichu, dan ini ditujukan untuk bentuk sebelum berevolusi jadi Alolan Raichu itu sendiri, yang pastinya nyambung dan juga imut banget. Dan itulah beberapa Pokemon paling populer hingga sekarang, dan diberikan tipe baru juga kayaknya menarik ya kan? Kepopuleran Pokemon di daftar ini hanya sebagian yang tetap bertahan. Tipe pada Pokemon mereka juga hanya gambaran kecocokan untuk mereka saja ya. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan terima kasih juga untuk setiap dukungan yang selalu kalian berikan terhadap channel ini. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.